Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bangun ruang, khususnya balok, latihan soal cerita volume balok yang part kedua. Part pertamanya bisa dilihat di link yang ada di deskripsi. Pada part 1 kita sudah membahas 1-5 soal-soal yang berhubungan dengan volume balok. Nah, untuk part yang kedua ini kita mulai dari soal yang nomor 6. Di sini ada soal, Lina mempunyai kotak mainan yang berukuran panjang 56 cm, lebar 32 cm, dan tinggi 24 cm. Kotak itu akan diisi kubus-kubus kecil yang memiliki ukuran panjang rusuk 4 cm sampai penuh. Berapa banyaknya kubus kecil yang dapat dimuat dalam kotak mainan tersebut? Pada soal di sini diketahui panjang kotak mainannya 56 cm, lebar kotak mainannya 32 cm, dan tinggi kotak mainannya 24 cm. Nah, karena di sini bentuk kotak mainannya itu balok, maka untuk menghitung volume balok, kita menggunakan rumus panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tinggi. Kita masukkan angkanya ya. Panjangnya di sini 56, kita kalikan dengan lebarnya 32, dikalikan dengan tingginya 24. 56 kita kalikan dengan 32, maka hasilnya adalah 1792 cm persegi. Kemudian kita kalikan lagi dengan 24 cm, maka hasilnya adalah 43.008 cm kubik. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk mengalihkan, maka bisa dilihat di channel ini ada perkalian dengan cara bersusun. Oke, selanjutnya, kotak mainan yang berbentuk balok ini diisi dengan kubus yang kecil, di mana rusuknya di sini adalah 4 cm. Maka kita hitung dulu volume dari kubus kecil ini. Rumusnya adalah rusuk dikali dengan rusuk. Karena rusuknya 4, maka 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 64 cm kubik. Oke, selanjutnya untuk menghitung banyaknya kubus kecil, caranya adalah volume dari balok kita bagi dengan volume kubus. Volume baloknya adalah 43.008, kita bagi dengan volume kubusnya 64. Maka hasilnya kita hitung menggunakan porogapit dulu. Nah, di sini saya tunjukkan perkalian 64 dikali 1 sampai dengan 64 dikali dengan 10. Oke, kita gunakan 3 angka dulu ya, 430. 64 perkalian 64 yang hasilnya mendekati 430 adalah 6. 6 kita kalikan dengan 64, hasilnya adalah 384. Kemudian kita kurangkan, 430 dikurangi dengan 384, hasilnya adalah 46. Nah, karena ini 46 tidak bisa dibagi 64, maka nolnya kita turunkan sehingga menjadi 460. 460 dibagi dengan 64, hasil yang mendekati adalah 7. 7 kita bagi dengan, maksudnya 7 kita kali dengan 64, hasilnya adalah 448. Kemudian kita kurangkan lagi, 460 kita kurangkan dengan 448, hasilnya adalah 12. Karena 12 tidak bisa dibagi dengan 64, maka 8-nya kita turunkan, sehingga menjadi 128. 128 kita bagi dengan 64, hasilnya adalah 2. 2 kita kali dengan 64, hasilnya adalah 128. Kemudian kita kurangkan lagi, hasilnya adalah 0. Karena di sini hasilnya sudah 0, maka pembagiannya sudah selesai. Sehingga 43.008 kita bagi dengan 64, hasilnya adalah yang di bagian atas, 672.
Jadi, banyak kubus kecil yang bisa dimuat dalam kotak mainan yang berbentuk balok adalah 672 kubus kecil. Nah, lanjut ya pada soal selanjutnya. Sebuah akuarium berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 80 cm. Akuarium itu diisi setengah bagian. Berapakah volume air dalam akuarium tersebut? Karena ini akuariumnya berbentuk balok, maka kita akan menghitung volumenya menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Pada soal diketahui panjangnya 60 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 80 cm. Maka untuk menghitung volume balok, kita kalikan panjangnya dengan lebarnya dan juga tingginya. Kita masukkan angkanya ya. Panjangnya 60, kita kali lebarnya 40, kita kali tingginya 80. 60 kita kalikan dengan 40, hasilnya adalah 2400. Kemudian kita kalikan lagi dengan 80, maka hasilnya adalah 192.000 cm3. Karena di sini akuariumnya hanya diisi setengah bagian, maka 192.000 ini kita bagi dengan 2, karena cuma setengah yang diisi. Di sini saya tunjukkan pembagiannya menggunakan Progapit. 192.000 kita gunakan 2 angka dulu, karena kalau satu angka 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita pakai 2 angka 19. 19 dibagi dengan 2, hasil yang mendekati adalah 9. Kemudian kita kalikan, 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Lalu kita kurangkan, 19 dikurang 18 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 tidak bisa dibagi 2, jadi 2 yang ada di sini kita turunkan. 12 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali dengan 2, hasilnya adalah 12. Lalu kita kurangkan lagi, 12 dibagi 12, hasilnya adalah 0. Karena di sini pembagiannya sudah 0 dan masih ada 3 0 lagi yang belum terpakai, maka 3 0 ini kita pindahkan ke atas. Jadi, 192.000 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 96.000 cm3. Gimana? Mudah kan? Oke, sekarang kita coba lanjut ke soal yang nomor 8. Di sebuah wahana wisata terdapat 2 buah kolam renang dengan ukuran yang sama berbentuk balok. Panjang kolam tersebut adalah 10 meter, lebarnya 8 meter, dan tingginya 3 meter. 2 kolam tersebut akan diisi air penuh. Berapakah volume air yang dibutuhkan? Pada soal diketahui terdapat 2 kolam, di mana panjangnya 10 meter, lebarnya 8 meter, dan tingginya 3 meter. Dan karena bentuknya balok, maka untuk menghitung volume balok, rumusnya adalah panjang kita kalikan dengan lebar, kita kalikan dengan tinggi. Tinggal kita masukkan saja angkanya. 10 dikali 8 dikali 3. 10 kita kalikan dengan 8, hasilnya adalah 80. Kemudian kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 240 meter kubik. Jadi, volume air sama dengan volume balok, yaitu 240 meter kubik. Dan karena ada 2 kolam, maka di sini 240 kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 480 meter kubik. Oke, mudah kan? Selanjutnya, soal yang nomor 9. Tempat penampungan air berbentuk balok memiliki ukuran panjang 75 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 cm. Telah terisi air setinggi 35 cm. Berapa liter air yang ada di dalam tempat penampungan air tersebut? Ingat ya, karena bentuknya balok, maka volumenya sama dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi.
Pada soal diketahui bahwa panjangnya adalah 75 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 50 cm, tetapi tinggi airnya adalah 35 cm. Untuk menghitung volume air, maka kita gunakan tinggi air bukan tinggi balok. Jadi, panjang dikali lebar dikali tinggi air. Maka 75 dikali 60 dikali dengan 35. 75 kita kalikan dengan 60, hasilnya adalah 4.500. Kemudian kita kalikan dengan 35, maka hasilnya adalah 157.500 cm kubik. Tapi di sini yang ditanyakan adalah berapa liter air yang ada di tempat penampungan air. Satuannya adalah liter. Ingat ya bahwasanya 1 cm kubik itu sama dengan 1 mili. Jadi 157.500 cm kubik sama dengan 157.500 mili. Di sini saya tunjukkan tangga satuan volume. Karena kita ingin mengubah dari mili ke liter, di sini naik 3 sehingga 157.500 kita bagi dengan 1000. Nah, di sini naiknya 3, jadi di sini nolnya kita hilangkan 1, 2, dan karena nolnya cuma 2, masih kurang 1 lagi kan seharusnya, jadi di sini kita tambahi 0. Jadi hasilnya adalah 157,5 liter. Jadi, volume air yang ada di dalam penampungan adalah 157,5 liter. Gimana? Mudah kan? Untuk soal yang terakhir di sini, di rumah Beni terdapat akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 45 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 35 cm. Beni telah menuangkan air sebanyak 27 liter. Berapakah liter kekurangan air pada akuarium yang harus dituangkan Beni? Karena di sini bentuknya balok, maka volume balok rumusnya panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Pada soal diketahui panjang balok 45 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 35 cm. Air yang sudah dituang Beni 27 liter. Kita hitung dulu volume airnya menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini panjangnya 45, lebarnya 30, dan tingginya 35. 45 kita kalikan dengan 30, hasilnya adalah 1350. Kemudian dikali dengan 35, hasilnya adalah 47.250 cm kubik. Ingat ya teman-teman, 1 cm kubik itu sama dengan 1 mili. Nah, di sini saya tunjukkan tangga satuan volume. Kita akan merubah dari cm kubik atau dari mili ke liter. Naik 3 tangga, sehingga kita bagi dengan 1000. Jadi, 47.250 kita bagi dengan 1000. Karena dibagi dengan 1000, maka di sini nolnya kita hilangkan 1, kemudian seharusnya masih ada 2 lagi, maka di sini kita kasih koma 1, 2. Jadi hasilnya adalah 47,25 liter. Nah, karena tadi sudah ada air yang dituang Beni sebanyak 27 liter, maka kekurangan airnya adalah 47,25 dikurangi 27. Hasilnya adalah 20,25 liter. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum paham tentang pembagian porogapit ataupun perkalian, bisa dilihat di channel ini atau nanti linknya saya taruh di deskripsi. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.